Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita untuk hari ini adalah harga seorang murid. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 20 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat-ayat bacaan hari ini kita belajar bahwa Yesus tidak hanya sekedar menyampaikan atau memberitahukan tentang penderitaannya, tetapi dari sini kita melihat bagaimana Yesus sedang menggambarkan tentang harga seorang murid. Apa yang dimaksud harga seorang murid? Yang pertama, seorang murid harus memiliki waktu yang eksklusif dengan gurunya. Dari ayat yang ke-17 kita melihat harga yang harus dibayar oleh seorang murid adalah murid itu harus selalu memiliki waktu yang eksklusif dengan gurunya. Jika kita menyebut Yesus sebagai guru dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki waktu eksklusif dengan Dia. Waktu di mana kita mendengar suaranya, waktu di mana kita membiarkan Dia membimbing hidup kita, waktu di mana kita dapat mengambil keputusan, tetapi kita memberikan kesempatan kepada Dia untuk mengarahkan keputusan kita. Waktu yang eksklusif dengan guru adalah bagian yang mutlak untuk setiap orang yang menjadi murid Kristus. Karena ada banyak orang hanya menjadi pengikut Yesus tetapi tidak menjadi murid Yesus. Pengikut Yesus hanya ada bersama dengan Yesus ketika situasinya menyenangkan, dan hanya ada ketika mujizat sedang terjadi. Tetapi murid selalu ada, bukan hanya ketika ada berkat, mujizat, tetapi murid selalu memiliki waktu eksklusif dengan Yesus. Jika kita mempunyai waktu yang eksklusif dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita sehingga jalan yang kita lalui bukan lagi jalan dari dunia ini, tetapi jalan yang kita jalani adalah jalan-jalan Allah yang membawa kita untuk melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan harga seorang murid? Yaitu seorang murid harus selalu siap untuk hal-hal yang kelihatannya terdengar mengejutkan. Sebagai seorang murid, kita harus siap mendengar hal-hal yang kelihatannya mengejutkan. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus tidak bicara kepada yang lain. Dia hanya bicara kepada murid-muridnya dan dia berkata, "Aku yang selama ini membuat mujizat, aku yang selama ini mengerjakan perkara-perkara besar, tetapi sekarang aku akan ditangkap dan orang akan menjatuhkan hukuman mati kepadaku." Saya percaya murid-muridnya pasti terkejut dan mereka mulai memberikan banyak komentar tentang hal itu. Ada banyak hal yang kelihatannya mengejutkan kita. Saya sudah setia, tetapi mengapa saya harus menghadapi masalah ini? Saya sudah hidup kudus, tetapi mengapa saya belum melihat berkat? Ada banyak hal yang kelihatannya mengejutkan dan secara akal sulit untuk kita terima. Tetapi kalau kita menjadi murid, maka kita tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin sekarang saya belum mengerti, tetapi saya tahu itu pasti yang terbaik. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud harga seorang murid? Seorang murid harus selalu berani memandang jauh ke depan. Dalam ayat 19 dijelaskan. Sampai di sini kita melihat sepertinya apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan menyedihkan. Tetapi kalimat selanjutnya Yesus berkata, "Tetapi pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Karena itu murid-murid seharusnya memandang jauh ke depan.
Karena jika murid-murid hanya melihat penderitaan yang akan Yesus alami, pada saat itu maka yang terjadi mereka akan meninggalkan Yesus. Yudas akhirnya menjadi pengkhianat. Petrus akhirnya menyangkali Yesus karena mereka tidak dapat memandang jauh ke depan. Dan mereka lupa dengan apa yang Yesus katakan bahwa hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Untuk itu sebagai seorang murid kita harus memandang jauh ke depan tentang kemenangan yang akan terjadi. Jika hari ini saudara menghadapi masalah, ingatlah bahwa jika saudara setia, maka di balik masalah saudara itu pasti ada mahkota besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Tetaplah bertahan dan pandanglah mahkota itu dan jadikan Yesus menjadi yang utama dalam hidup saudara, sehingga saudara dapat menjadi murid yang berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah puas hanya menjadi pengikut, tetapi jadilah murid Yesus yang sejati. Murid yang selalu setia mengikuti guru kemanapun dia pergi. Murid yang selalu memiliki waktu yang eksklusif dengan guru. Murid yang berani menghadapi hal-hal yang mengejutkan. Murid yang selalu memandang jauh ke depan, karena ada mahkota yang tersedia bagi kita dan pasti ada kemenangan yang Tuhan sediakan untuk hari depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengajar kepada setiap kami bagaimana kami harus membayar harga sebagai seorang murid. Kami harus memiliki waktu yang eksklusif dengan Engkau. Kami harus memberi hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk kami boleh memandang jauh ke depan. Sekalipun ada hal-hal yang seringkali tidak kami mengerti dalam hidup kami terjadi. Tetapi yang kami percaya, Engkaulah sahabat, Engkaulah guru yang senantiasa ada bersama dengan kami. Mengajar kami, mendidik kami, dan kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, tuntun hidup kami sepanjang hari dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.